Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah gelap tak hanya didengar, tapi juga dirasakan. Saat malam mulai menelan cahaya, dan keheningan berubah jadi bisikan. Ingatlah, tidak yang sunyi itu kosong. Ada yang mengintai, ada yang menunggu, dan ada yang ingin didengar. Duduk yang tenang, matikan lampu, dan biarkan cerita ini merasuk perlahan. Karena di Nanti Malam, horor bukan sekadar cerita, tapi pengalaman. Di tengah Herek Pikak, Jakarta Pusat, di antara deretan butik mewah dan kafe-kafe modern, berdiri sebuah toko tas branded yang selalu menjadi pusat perhatian. Plakat berwarna emas bertuliskan, Najita Luxury Bag, terpampang megah di depan toko. Siapapun yang melewatinya pasti akan berhenti sejenak. Entah hanya untuk melihat-lihat, atau sekadar mengagumi pajangan di etalase yang berkilauan pemiliknya. Bu Nagita adalah perempuan berusia sekitar 40-an, berpenampilan anggun, dengan balutan gaun mahal dan parfum yang wanginya tercium, bahkan sebelum ia melewati pintu. Setiap langkahnya penuh percaya diri, bibirnya selalu tersenyum manis, dan suaranya lembut namun tegas saat berbicara dengan pelanggan. Orang-orang mengenalnya bukan hanya karena tokonya yang ramai, tetapi juga karena kisah suksesnya yang seolah terlalu indah untuk dipercaya. 3 tahun lalu, Bu Nagita hanyalah pedagang kaki lima di sebuah pasar tradisional, menjual tas-tas KW yang harganya tak lebih dari Rp100.000. Tak ada yang menyangka ia bisa berubah secepat ini. Kini, ia menjual tas-tas asli dari merek ternama dunia dengan harga yang bahkan sebagian orang tak sanggup membayarnya walau tabungan seumur hidup dikumpulkan. Tak sedikit yang iri padanya. Ada yang memuji, ada yang mencibir. Pasti ada orang kaya yang jadi sponsornya, kata seorang ibu-ibu di warung kopi. Atau jangan-jangan dia ikut bisnis haram, sahut yang lain sambil merendahkan suara, seolah takut ada yang mendengar. Namun gosip itu tak pernah terbukti. Bu Nagita terlalu pandai menjaga citra. Ia sering memberi sumbangan untuk acara kampung, membagi-bagikan sembako, dan ikut kegiatan sosial. Semua tampak normal. Meski begitu, beberapa orang yang mengenalnya sejak dulu merasa ada sesuatu yang aneh. Perubahan hidupnya terlalu cepat, seperti melompati tangga kesuksesan hanya dalam 1 malam. Mereka ingat betul bagaimana 2 bulan sebelum toko mewah itu dibuka, Bu Nagita sering menghilang entah kemana. Katanya, ia sedang mencari pemasok barang dari luar negeri. Tapi anehnya, tak ada yang pernah melihat ia ke bandara atau bertemu dengan pebisnis asing Sari. Asisten toko yang bekerja untuk Bu Nagita sejak awal masih ingat pertemuan pertamanya dengan majikannya itu. Kala itu, ia sedang mencari pekerjaan. Setelah dipecat dari pabrik, ia tak punya banyak pilihan. Bu Nagita menyambutnya dengan ramah, menawarkan gaji lebih besar daripada rata-rata pekerja toko. Sari tentu saja menerimanya tanpa ragu. Di bulan-bulan pertama, Sari hanya melihat kesibukan toko yang wajar. Pembeli datang silih berganti. Ada yang membeli secara tunai, ada yang membayar dengan kartu kredit. Namun, satu hal yang membuatnya heran adalah kecepatan stok barang terjual. Tas yang baru dipajang pagi ini bisa habis sore harinya. Lalu entah bagaimana, besoknya sudah ada stok baru yang lebih mewah lagi. Bahkan model yang katanya limited edition bisa muncul di rak toko seperti barang biasa. Suatu sore, ketika toko mulai sepi, Sari memberanikan diri bertanya, "Bu, kok barangnya bisa cepat banget datangnya? Kan kalau impor biasanya lama. Apalagi barang branded." Bu Nagita hanya tersenyum tipis. "Itu rahasia dagang, Sar. Kalau semua orang tahu, nanti pada ikut-ikutan." Jawabannya singkat, tapi caranya menatap Sari membuat gadis itu merasa harus berhenti bertanya. Ada semacam dingin yang mengalir di balik tatapan matanya, meskipun bibirnya tetap tersenyum. Hari-hari berlalu. Sari mulai terbiasa dengan ritme kerja yang padat. Namun, ada kebiasaan aneh yang selalu dilakukan Bu Nagita setiap malam Jumat Kliwon. Ia akan menyuruh semua pegawai pulang lebih awal, lalu mengunci pintu toko sendiri. Pernah sekali Sari lupa dompetnya di meja kasir dan kembali untuk mengambilnya. Saat itu, ia melihat dari kejauhan Bu Nagita sedang menuangkan air ke baskom besar berisi kembang 7 rupa
lalu mencelupkan sebuah tas kulit mahal ke dalamnya. Bibirnya komat-kamit membaca sesuatu yang tak jelas terdengar. Sari tak berani mendekat. Ia hanya mengambil dompetnya pelen-pelen dan pergi tanpa suara. Namun pemandangan itu terus menghantui pikirannya. Apa hubungannya ritual aneh itu dengan penjualan toko? Meskipun hatinya diliputi rasa penasaran, Sari memilih diam. Ia butuh pekerjaan ini. Gajinya besar, dan ia tak mau kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Lagi pula, ia berpikir mungkin itu hanya kebiasaan pribadi Bu Nagita yang tak ada hubungannya dengan hal-hal aneh. Namun, desas-desus di luar semakin ramai. Ada seorang pelanggan yang pernah membeli tas di toko itu, lalu beberapa minggu kemudian meninggal mendadak. Kabar itu menyebar cepat, tapi tak ada yang menghubungkannya langsung ke toko Bu Nagita. Toh, di kota besar, kematian mendadak bukan hal yang luar biasa. Yang membuat Sari mulai benar-benar gelisah adalah ketika ia mendengar obrolan dua tetangga toko di pasar. Aku pernah lihat Bu Nagita malam-malam masuk ke gang sempit di belakang gedung tua itu, kata salah satunya. Gang yang tembus ke rumah kosong itu. Loh, katanya angker. Sari pura-pura tak mendengar, tapi dadanya berdegup lebih kencang. Ia tahu, gang itu pernah suatu kali ia melewatinya dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bahkan di siang hari. Sejak hari itu, rasa penasaran bercampur ketakutan mulai tumbuh di hati Sari. Ia mulai memperhatikan setiap gerik-gerik majikannya. Dan semakin diperhatikan, semakin banyak hal yang tidak masuk akal ia temui. Toko yang selalu penuh pembeli, barang yang tak pernah habis stok, pelanggan yang mendadak sakit atau meninggal, dan ritual aneh setiap malam Jumat. Semua itu seperti potongan puzzle yang belum tersusun. Tapi, Sari tahu, jika ia menyusunnya dengan benar, mungkin ia akan menemukan sesuatu yang membuatnya menyesal seumur hidup. Yang belum ia sadari adalah, langkah kecil menuju rahasia itu sudah ia ambil, dan tak akan ada jalan kembali. Pagi itu, Jakarta Pusat seperti biasa dipenuhi suara klakson dan teriakan pedagang. Sinar matahari memantul di kaca etalase toko-toko, termasuk toko Bu Nagita yang sudah buka sejak jam 9. Pelanggan mulai berdatangan, sebagian langsung menunjuk tas yang mereka inginkan. Sebagian lagi hanya melihat-lihat, sambil memuji Sari berdiri di belakang meja kasir, memerhatikan pemandangan itu dengan mata setengah kosong. Sudah hampir setahun ia bekerja di sini, tapi rasa heran yang dulu pernah muncul kini berganti dengan rasa tak nyaman. Entah kenapa, ia merasa toko ini terlalu sempurna. Semua berjalan terlalu lancar, terlalu mulus, seperti dunia yang sengaja disetir agar selalu memihak Bu Nagita. Setelah jam makan siang, toko mulai sepi. Bu Nagita duduk di sofa empuk di sudut toko sambil menyeruput teh melati. Wajahnya cantik dengan riasan tipis, meski usianya sudah hampir setengah abad. Sar, nanti sore kamu yang tutup toko ya, ibu ada urusan, ucapnya sambil tersenyum. Baik Bu, jawab Sari singkat. Ia sudah terbiasa mendengar alasan seperti itu. Hampir setiap malam Jumat Kliwon, Bu Nagita pasti punya urusan yang tak pernah dijelaskan. Sore itu, setelah Bu Nagita pergi, Sari membereskan rak pajangan. Di luar toko, suasana mulai ramai oleh pedagang kaki lima yang bersiap jualan malam. Saat ia sedang menutup tirai etalase, telinganya menangkap suara dua perempuan yang berbincang di depan warung kopi seberang jalan. Kau tahu nggak, pembeli yang kemarin beli tas di sini, si Clara itu meninggal. Ya Tuhan, meninggal. Kenapa? Katanya jatuh di kamar mandi. Kepalanya terbentur. Tapi anehnya, sebelum meninggal dia sempat ngomong ke temannya kalau tiap malam dia mimpi buruk. Mimpi ada perempuan nyekik dia sambil ketawa. Sari merasakan bulu kuduknya meremang. Clara. Ia ingat betul gadis itu datang beberapa minggu lalu, membeli tas hitam keluaran terbatas. Tas yang sama yang sempat dilihat Sari, dicelupkan Bu Nagita ke dalam baskom berisi air kembang. Ia mencoba menepis pikiran buruk itu, tapi kata-kata yang ia dengar berikutnya membuat dadanya semakin sesak. Bukan cuma si Clara. Loh, 3 Bu, lalu ada ibu-ibu yang juga beli tas di sini. Nggak sampai 2 minggu, meninggal. Katanya kena serangan jantung. Tapi suaminya cerita, sebelum meninggal, istrinya sering ngomel karena merasa ada yang ngintipin dia di rumah. Sari menelan ludah. Ia ingin berhenti mendengarkan, tapi tubuhnya seakan terpaku. Otaknya mulai menghubungkan titik-titik yang sebelumnya tercerai-berai.
saat menutup pintu toko malam itu. Sari merasa langkahnya berat. Dalam perjalanan pulang, ia melewati gang sempit yang sering disebut-sebut orang. Di ujungnya berdiri sebuah rumah tua dengan tembok kusam dan pintu kayu yang lapuk. Tak ada cahaya dari dalam. Tapi anehnya, Sari merasa ada sepasang mata yang mengikutinya dari balik kegelapan. Ia mempercepat langkah dan tak berani menoleh. Sesampainya di rumah kos, ia langsung mengunci pintu dan mencoba melupakan kejadian itu. Namun, malam itu, ia mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di dalam toko yang sama. Tapi semua tas di etalase basah kuyup, meneteskan air bercampur darah. Dari balik rak, muncul seorang perempuan bergaun merah dengan wajah pucat dan mata melotot. Tertawa pelan sambil memanggil namanya. Sari terbangun dengan napas tersengal. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia berusaha menenangkan diri, tapi suara tawa lirih seperti dari mimpi tadi kembali terdengar. Kali ini dari luar kamarnya. Keesokan paginya, Sari datang ke toko dengan mata sembab. Bu Nagita memperhatikannya sekilas, lalu bertanya, "Kamu sakit?" Sari menggeleng. "Enggak, Bu. Hanya kurang tidur." Bu Nagita tersenyum tipis. "Jangan siring-siring biji itu. Badan bisa rusak. Ingat, kalau kamu kerja di sini, kamu harus selalu segar." Nada suaranya terdengar seperti perintah, bukan nasihat. Hari itu toko ramai seperti biasa. Tapi di sela kesibukan, Sari merasa beberapa tas di rak memancarkan aura aneh. Matanya terhenti pada tas hitam yang dibeli Clara beberapa minggu lalu sekarang. Ada tas yang persis sama, padahal katanya barang itu hanya ada satu di Indonesia. Ketika tak ada pembeli, Sari menyentuh tas itu. Kulitnya dingin, terlalu dingin untuk ukuran barang yang baru saja diambil dari kardus. Ia menarik tangannya cepat-cepat, lalu melihat ke arah Bu Nagita yang berdiri di sudut toko, menatapnya dengan senyum yang tak sampai ke mata. Malamnya, Sari memutuskan mencari tahu lebih banyak. Ia kembali melewati gang sempit di belakang toko. Kali ini, ia berhenti di depannya. Angin malam membawa bau anyir samar, seperti darah yang sudah lama mengering. Dari dalam rumah tua itu, terdengar suara samar-samar seperti orang yang sedang berbicara sendiri atau mungkin sedang berdoa. Sari tak berani masuk, tapi rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus melihat sendiri apa yang ada di dalam rumah itu. Yang belum ia sadari adalah, setiap langkah mendekat ke rahasia Bu Nagita. Berarti satu langkah lebih dekat ke sesuatu yang tidak akan membiarkannya kembali dalam keadaan sama. Malam Jumat Kliwon berikutnya datang lebih cepat dari yang Sari bayangkan. Sejak mendengar gosip kematian para pembeli tas di toko itu, pikirannya tidak pernah tenang. Setiap kali menatap Bu Nagita, ia merasa ada rahasia gelap yang disembunyikan. Di balik senyum ramahnya, hari itu, toko lebih ramai dari biasanya. Bu Nagita terlihat ceria, melayani pelanggan dengan senyum yang nyaris sempurna. Ia bahkan memberikan diskon besar pada seorang pembeli yang memilih tas merah bermotif bunga. "Khusus untuk malam ini saja," katanya dengan nada manis. Namun, Sari melihat sesuatu yang lain saat pembeli itu membayar dan membawa tasnya. Mata Bu Nagita memandanginya dengan tatapan aneh, bukan tatapan ramah seorang pedagang, melainkan seperti seseorang yang menandai buruannya. Menjelang sore, Bu Nagita memanggil Sari. "Sar, nanti kamu pulang duluan saja. Ibu mau ada urusan toko, biar ibu yang tutup." Nada suaranya biasa saja, tapi Sari langsung tahu ini adalah malam yang sama seperti malam-malam janggal sebelumnya. Malam di mana Bu Nagita akan menghilang entah kemana. Begitu jam menunjukkan pukul 8, Sari berpura-pura pulang. Ke arah rumah kosnya seperti biasa, namun setelah memastikan Bu Nagita mengunci toko, ia kembali berbalik, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Langkahnya pelan, napasnya ia tahan. Bu Nagita melangkah cepat menuju gang sempit di belakang deretan. Ruko Sari mengikutinya dari ujung jalan, sembunyi di balik bayangan. Gang itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang temaram. Udara di sana lembab, dan ada bau anyir samar yang menusuk hidung. Sari melihat Bu Nagita berhenti di depan rumah tua dengan dinding kusam. Ia mengetuk pintu 3 kali. Lalu pintu itu terbuka sendiri, seperti ada yang membukanya dari dalam. Tanpa ragu, Bu Nagita melangkah masuk. Pintu kembali menutup, meninggalkan suara gesekan kayu yang berat.
Sari berdiri terpaku beberapa detik. Hatinya berdebar kencang, tapi rasa penasaran menuntunnya maju. Ia mendekat, lalu menempelkan telinga ke daun. Pintu. Dari dalam, terdengar suara Bu Nagita berbicara lirih, seolah sedang berdialog dengan seseorang atau sesuatu. Sari mencoba mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Pandangannya langsung menangkap sebuah ruangan rimang-rimang dengan cahaya lilin yang berkelap-kelip. Di tengah ruangan, ada sebuah patung wanita besar. Wajahnya pucat dengan mata merah menyala. Bibirnya tersenyum lebar seperti mengejek. Di depan patung itu, Bu Nagita berlutut. Ia meletakkan beberapa tas mahal di lantai, mengatur posisinya seperti sesajen. Tuan Putri, ini persembahan saya bulan ini. Berikan saya keberuntungan yang lebih besar. Saya janji akan membawa jiwa baru pada purnama berikutnya, ucapnya. Dengan suara bergetar, Sari membekap mulutnya, takut suara napasnya terdengar. Tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu. Jiwa baru, apa maksudnya? Tiba-tiba lilin-lilin di ruangan itu bergetar seperti tertiup angin. Meski tak ada jendela terbuka, bayangan patung di dinding bergerak sendiri, memanjang, lalu menyentuh lantai. Suara lirih perempuan terdengar, seperti berasal dari dalam patung itu. Aku terima. Tapi ingat, satu saja kau ingkari, tubuhmu akan jadi milikku. Bu Nagita menunduk semakin dalam. Wajahnya nyaris menyentuh lantai. Saya tidak akan mengingkari. Tuan Putri, semua akan saya lakukan. Sari ingin berbalik dan pergi, tapi kakinya seakan tertancap di lantai. Matanya tak bisa lepas dari pemandangan itu. Patung itu, meski tak bergerak, terasa seperti sedang menatapnya langsung dari kejauhan. Lalu, seolah menyadari keberadaan Sari, kepala patung itu bergetar pelan, dan matanya yang merah seperti berkilat. Sari tersentak mundur, hampir saja menjatuhkan pot bunga di teras rumah itu. Ia menahan napas, berharap Bu Nagita tidak keluar. Namun, suara langkah kaki mulai terdengar. Dari panik, Sari segera berlari menyusuri gang. Tak peduli suara sepatunya memantul di dinding sempit. Ia baru berhenti setelah sampai di jalan raya, dadanya naik turun. Keringat dingin membasahi punggungnya. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Ia baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Rahasia Bu Nagita ternyata jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Di kamarnya malam itu, Sari mencoba menenangkan diri. Tapi setiap ia memejamkan mata, ia teringat tatapan mata merah patung itu. Tatapan yang seolah berkata, "Aku tahu kamu melihat." Dan Sari tidak salah, sebab jauh di rumah tua itu, patung wanita berwajah pucat itu tersenyum tipis, sambil berbisik pada Bu Nagita, "Bawakan aku gadis itu." Sejak malam di gang sempit itu, Sari tak pernah lagi merasa aman. Meski siang hari toko tampak normal penuh pelanggan, suara tawa, dan bau parfum Mahalia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan. Pagi itu, ia datang sedikit terlambat. Matanya sayu karena semalaman tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan patung wanita berwajah pucat itu muncul lagi, lengkap dengan mata merahnya yang berkilat. Ia bahkan sempat terbangun kaget ketika mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Padahal ia tinggal di lantai 2 rumah kos yang sulit dijangkau orang. "Wajah kamu pucat sekali, Sar. Gak enak badan?" tanya Bu Nagita sambil menyusun tas-tas baru di rak. Sari memaksakan senyum. "Kurang tidur, Bu. Kalau sakit bilang, tapi jangan sampai kerjaan terganggu," jawab Bu Nagita singkat tanpa menoleh. Sejak kejadian itu, tatapan Bu Nagita terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuat Sari merasa seperti sedang diukur dari ujung kepala sampai kaki. Seperti barang dagangan yang sedang dinilai kualitasnya. Hari-hari berjalan dengan aneh. Beberapa kali Sari merasa mendengar bisikan halus di telinganya saat ia sendirian di toko. Tapi begitu ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Kadang ia mencium bau anyir samar dari tas-tas tertentu, meski barang itu masih baru keluar dari kardus. Malam harinya, teror semakin nyata. Saat ia hendak tidur, lampu kamar tiba-tiba berkedip. Dari sudut matanya, ia melihat sosok perempuan bergaun merah berdiri di dekat lemari. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, dan tangannya menggenggam sesuatu yang basah meneteskan cairan. Gelap ke lantai. Sari berteriak dan menyalakan lampu. Sosok itu menghilang, tapi di lantai masih ada bekas basah yang samar berbau darah. Ia tak berani mematikannya lagi sampai pagi.
Keesokan harinya, Sari memutuskan bercerita pada seorang teman lama bernama Rina, yang kebetulan sering mendengar gosip pasar. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil. Setelah mendengar penuturan Sari, Rina langsung pucat. "Kamu harus hati-hati, Sar. Aku pernah dengar cerita lama soal rumah tua di gang itu. Katanya dulu ada perempuan kaya yang suka menjerat korban buat dijadikan tumbal. Dia mati dibakar warga karena ketahuan membunuh anak kecil. Tapi arwahnya nggak pernah tenang. Orang-orang nyebutnya Tuan Putri, dan katanya bisa ngasih kekayaan. Kalau dikasih persembahan jiwa." Sari merinding. Semua yang ia lihat dan dengar dari Bu Nagita mulai masuk akal, tapi sekaligus membuatnya ingin lari sejauh mungkin. "Kalau gitu aku harus berhenti kerja dari toko itu," ucapnya tegas. Rina menatapnya serius. "Berhenti saja nggak cukup. Kalau dia udah ngincer kamu, kamu harus siapin cara buat nutup semua akses dia ke kamu. Kalau enggak, kamu bakal terus diikutin." Perkataan itu menghantui Sari sepanjang hari. Ia berusaha bekerja seperti biasa, tapi matanya terus mengawasi Bu Nagita dari kejauhan. Dan ia sadar, Bu Nagita juga sering meliriknya. Terlalu sering. Malamnya, saat ia sedang mencuci piring di dapur kos, listrik mendadak padam. Dari kegelapan, terdengar suara langkah pelan mendekat. Napasnya tercekat. Ia mencoba meraih ponsel untuk menyalakan senter, tapi suara itu semakin dekat. Diiringi aroma melati bercampur darah yang menusuk. Sebelum ia sempat berbalik, sebuah suara perempuan berbisik tepat di telinganya, "Kau dilihatnya malam itu. Dan sekarang giliranmu." Lampu kembali menyala, dan dapur kosong. Tapi di lantai, di antara tetesan air cucian, ada jejak kaki basah yang menuju pintu kamarnya. Keesokan harinya di toko, Bu Nagita mendekatinya dan berkata pelan, "Sar, malam ini ikut ibu, ya. Ada acara penting yang ibu mau kamu lihat. Saja pelajaran, supaya kamu bisa lebih paham cara mempertahankan usaha." Nada suaranya terdengar ramah, tapi matanya seolah mengunci Sari di tempat. Sari mencoba menolak, tapi bibirnya keluh. Hatinya sudah tahu, apapun yang akan ia lihat malam ini, mungkin akan jadi awal dari akhir hidupnya. Sore itu, langit Jakarta mulai menghitam, meski hujan belum turun. Udara terasa berat, seakan menggantungkan sesuatu yang buruk di atas kepala. Sari duduk di kursi belakang toko. Tangannya gemetar memegang cangkir teh yang sudah dingin. "Kotek." Bu Nagita pagi tadi terus terngiang di telinganya. "Malam ini ikut ibu, ya." Ketika jam menunjukkan pukul 8, toko sudah tutup. Bu Nagita muncul dari ruang belakang dengan pakaian yang membuat Sari tercekat. Gaun hitam panjang yang menyapu. Lantai dihiasi perhiasan emas di leher dan pergelangan tangan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Dan di tangannya ada tas besar yang tampaknya berisi sesuatu. "Yuk, Sar. Jangan takut. Ini cuma acara khusus buat orang-orang terpilih," katanya sambil tersenyum tipis. Tapi itu bukanlah senyum ramah yang biasa, melainkan senyum yang mengandung rahasia. Sari mencoba menolak. "Bu, saya..." "Tidak ada tapi..." potong Bu Nagita dengan nada halus namun tajam. "Kamu sudah bekerja cukup lama di sini. Saatnya kamu tahu rahasia yang membuat toko ini tetap berjaya." Mereka berjalan keluar, melewati jalanan yang semakin sepi. Tujuan mereka jelas, gang sempit di belakang deretan ruko, menuju rumah tua yang pernah Sari intip sebelumnya. Setiap langkah terasa seperti menyeret dirinya menuju jurang yang sudah menunggu. Pintu rumah itu terbuka begitu saja ketika mereka sampai. Dari dalam, cahaya lilin berkelip, memantulkan bayangan aneh di dinding. Aroma melati bercampur bau anyir langsung menyeruak, membuat Sari hampir muntah. Di dalam, beberapa orang sudah berkumpul, semuanya berpakaian hitam. Wajah mereka datar, mata menandok, seperti boneka yang menunggu perintah. Di tengah ruangan, patung wanita berwajah pucat itu berdiri anggun namun mengerikan. Mata merahnya berkilat menembus kegelapan. Bu Nagita berjalan mendekat, lalu berlutut di hadapan patung. Ia membuka tas besar yang dibawanya di dalamnya ada tumpukan uang tunai, perhiasan emas, dan sebuah tas kulit mewah. Semua itu ia letakkan di lantai, tersusun rapi di depan patung. "Tuan Putri," suara Bu Nagita terdengar lembut namun penuh pengabdian. "Malam ini, seperti yang kau minta, aku membawa satu jiwa baru. Dia setia, pekerja keras,
dan aku tahu dia akan jadi persembahan yang layak. Sari tersentak. Bu, apa maksudnya? Suaranya bergetar. Ia melangkah mundur. Tapi dua orang berpakaian hitam segera menutup jalan keluarnya. Patung itu, atau entah makhluk apa yang bersemayam di dalamnya, tampak bergetar pelan. Mata merahnya memancarkan cahaya yang semakin terang, dan dari bibirnya yang terukir di batu, terdengar bisikan, "Bawa dia ke sini." Dua orang itu meraih tangan Sari, memaksanya berlutut di depan patung. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi punggungnya. "Bu, tolong, saya nggak mau." Bu Nagita mendekat, membelai pipinya dengan tangan yang dingin. "Ini jalan terbaik, kamu akan membantu ibu. Dan setelah itu, semua akan berakhir. Percayalah, ini demi kelangsungan toko kita." Air mata Sari mengalir, bukan karena rasa iba atau kesedihan, tapi murni ketakutan. Ia bisa merasakan udara di ruangan itu berubah semakin dingin. Lilin-lilin berkedip liar, dan bayangan patung memanjang, merayap di lantai seperti ular, menuju tubuhnya. Bayangan itu menyentuh ujung jarinya, dan seketika rasa panas membakar kulitnya. Ia berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi genggaman dua orang itu terlalu kuat. Dari mulut patung, cairan hitam pekat mulai menetes, jatuh ke lantai, lalu bergerak sendiri menuju kakinya. Cairan itu memanjat seperti hidup, melilit pergelangan kakinya Nake Kebetis, dan setiap sentuhan membuat rasa nyeri menusuk hingga ke tulang. Suara tawa pelan terdengar, bercampur bisikan-bisikan yang tak ia mengerti. "Mari Tuan Putri, ambil dia," kata Bu Nagita lirih. Matanya berbinar penuh pengabdian. Sari meronta sekuat tenaga, hingga salah satu lilin terjatuh dan nyaris membakar kain di lantai. Dalam kekacauan itu, ia berhasil menarik tangannya dari genggaman, lalu berlari ke arah pintu. Tapi pintu itu sudah terkunci dari luar. Tiba-tiba, lampu lilin padam serentak, meninggalkan ruangan dalam kegelapan pekat. Satu-satunya cahaya berasal dari mata patung yang kini bersinar lebih terang. Dari dalam gelap, Sari merasakan sesuatu memegang lehernya dingin, licin, dan kuat. Suara Bu Nagita terdengar dari kejauhan. "Jangan lawan, Sar, biarkan saja." Tapi justru kota-kota itu yang memicu adrenalin Sari. Dengan sisa tenaga, ia meraih sebuah tas berat yang tergeletak di lantai dan menghantamkannya ke kepala salah satu orang yang menahannya. Suara benturan keras terdengar, dan genggaman di lehernya mengendur. Sari berlari membabi buta, mendorong siapapun yang menghalangi. Ia menabrak meja, menjatuhkan persembahan, bahkan membuat lilin-lilin berjatuhan ke lantai. Asap tipis mulai memenuhi ruangan, bercampur bau kertas dan kain yang terbakar. Di belakangnya, suara jeritan Bu Nagita menggema. "Kau pikir bisa lari dariku, Sari? Dia akan tetap mendapatmu." Sari tak menoleh. Ia memukul pintu dengan bahunya. Sekali, dua kali, hingga akhirnya kayu lapuk itu jebol, dan ia keluar ke udara malam yang pengap tanpa berpikir. Ia terus berlari menyusuri gang, menembus jalan raya yang mulai basah oleh gerimis. Hatinya berdegup kencang, tapi di sela desah napasnya, ia masih bisa mendengar suara langkah lain yang mengikuti, entah dari dunia nyata atau dari sesuatu yang lebih gelap. Dan di kejauhan, di balik tirai hujan, Sari merasa melihat siluet Bu Nagita berdiri di mulut gang. Senyum tipisnya tak pernah pudar. Hujan turun deras malam itu, membasahi seluruh tubuh Sari yang masih berlari tanpa arah. Napasnya terengah, dada terasa sesak, dan langkahnya sudah mulai goyah. Tapi rasa takut membuatnya terus bergerak. Ia tidak berani berhenti, bahkan untuk sekadar menoleh. Akhirnya ia tiba di rumah kos. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke pintu. Hampir saja terjatuh karena licin oleh air hujan. Begitu berhasil masuk, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat, menutup semua jendela, lalu duduk di sudut kamar dengan napas tak beraturan. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Dari luar jendela, samar-samar terdengar suara langkah kaki yang pelan, sangat pelan, tapi teratur, seperti seseorang yang sedang mengitari bangunan kosnya. Sesekali terdengar ketukan lembut di kaca, seperti kuku yang menggesek. Sari memberanikan diri mengintip. Jalanan di luar sepi, hanya ada genangan air dan cahaya lampu jalan yang redup. Tidak ada siapapun di sana.
Tapi saat ia memutar badan, jantungnya hampir berhenti di dinding kamarnya. Ada jejak basah berbentuk telapak tangan, seperti baru saja ditempelkan dari dalam. Ia mundur. Punggungnya menempel di lemari. "Ini, nggak mungkin," bisiknya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Mata terus terjaga, telinga waspada pada setiap suara. Tapi meski lampu kamar menyala, ada saat-saat tertentu di mana ia merasa ada bayangan bergerak di pojok ruangan. Ia mencium aroma melati yang begitu kuat, diikuti bisikan halus yang memanggil namanya. Pagi datang seperti mimpi buruk yang belum selesai. Sari memutuskan untuk tidak masuk kerja. Ia menghubungi Bu Nagita lewat pesan singkat, mengatakan dirinya sakit. Balasannya hanya satu kalimat, "Cepat sembuh, Sar. Tapi ingat, aku akan datang malam ini." Pesan itu membuat darahnya terasa membeku. Ia yakin Bu Nagita bukan sekadar mengancam secara verbal. Perempuan itu mampu menemukan dirinya dimanapun ia bersembunyi. Sore harinya, Sari menemui Rina, berharap temannya itu punya cara untuk membantunya. Mereka bertemu di sebuah rumah makan kecil, jauh dari pusat kota. Begitu Sari menceritakan semua yang terjadi di malam ritual, Rina langsung pucat. "Kamu nggak cuma lihat ritualnya, Sar. Kamu udah jadi bagian dari perjanjiannya. Itu kenapa dia nggak akan melepaskan kamu," kata Rina dengan nada serius. "Dan bukan cuma dia, makhluk itu juga udah menandai kamu." Sari menelan ludah. "Kalau gitu aku harus gimana? Aku nggak mau jadi korban." Rina terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Ada satu cara tapi berisiko. Kamu harus memutuskan ikatan itu sebelum malam purnama berikutnya. Itu berarti kamu harus kembali ke sana dan menghancurkan media yang jadi penghubung antara dia dan makhluk itu." "Media?" "Benda yang dia pakai buat nyimpan kekuatan perjanjian itu. Kalau dugaan aku benar, itu ada hubungannya sama tes-tas yang dia persembahkan." Sari menggeleng. "Aku nggak mau kembali ke tempat itu." "Kamu nggak punya pilihan, Sar. Kalau enggak, kamu akan terus diburu sampai akhirnya menyerah atau mati." Perkataan Rina terasa seperti vonis. Sepanjang perjalanan pulang, Sari merasa langkahnya semakin berat. Hujan kembali turun, membasahi rambut dan pakaiannya. Tapi yang membuat tubuhnya menggigil bukanlah dingin, melainkan tatapan yang ia rasakan dari setiap sudut jalan, seolah ada mata tak kasat mata yang terus mengikutinya. Malam itu, ia mencoba bertahan di kamar dengan semua lampu menyala. Tapi tepat pukul 12, semua lampu mati serentak. Ruangan tenggelam dalam kegelapan pekat. Dari arah pintu, terdengar bunyi gagang pintu diputar pelan. Lalu, suara kunci yang seolah dibuka dari luar. Pintu terbuka, beberapa sentimeter angin dingin menerobos masuk, membawa aroma melati yang memuakan. Di celah pintu, Sari melihat sebuah tangan pucat dengan kuku panjang, bergerak perlahan mendorong pintu lebih lebar. Sari mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Napasnya memberu, dan kemudian dari kegelapan, suara yang sangat dikenalnya berbisik, "Kamu pikir bisa kabur dariku, Sari?" Lampu kembali menyala, dan pintu tertutup rapat. Tidak ada siapapun di luar, tapi di lantai kamarnya ada sebuah tas hitam mewah yang ia tahu persis, tas yang pernah ia lihat di altar persembahan Bu Nagita. Tangannya gemetar saat menyentuhnya, dingin, licin, dan anehnya, tas itu berdenyut pelan, seperti jantung yang sedang berdetak. Pagi menjelang dengan suram. Langit Jakarta masih diselimuti awan gelap, seolah mencerminkan isi hati Sari. Ia duduk bersandar di sudut kamar, masih mengenakan pakaian dari malam sebelumnya. Di hadapannya tergeletak sebuah tas hitam mewah yang semalaman membuatnya tak bisa tidur. Tas itu datang entah dari mana. Ia tidak pernah memilikinya, tidak pernah membelinya. Namun kini benda itu ada di dalam kamarnya. Tepat setelah pintu terbuka sendiri dan suara misterius terdengar dari kegelapan, ia tahu tas itu bukan sekadar barang mahal. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia bisa merasakannya setiap kali ia mendekat. Seolah-olah benda itu punya napasnya sendiri. Seolah ia sedang menatap sesuatu yang mengintip balik. Siang itu, Sari membawa tas tersebut ke rumah Rina. Ia membungkusnya dengan kain hitam dan memasukkannya ke dalam kardus. Tapi bahkan begitu, tas itu terasa berat secara aneh. Seperti hanya kulit dan logam yang ada di dalamnya. Begitu sampai di rumah Rina, dari situ langsung menutup pintu dan menarik tirai jendela. "Kamu bawa barang itu ke sini?" tanyanya dengan suara tegang.
Sari hanya mengangguk. Ia membuka kardus perlahan, dan begitu tas itu terlihat, udara di ruangan seperti berubah. Lampu berkelap-kelip sebentar. Don Reina buru-buru menggambar garis, melingkar di lantai dengan kapur putih, lalu meletakkan tas itu di tengahnya. Kita harus cepat. Ini sudah terikat dengan tubuh kamu, Sar. Kalau kamu telat menghancurkannya, energinya bisa menyatu permanen denganmu. Dan kalau itu terjadi, Sari menelan ludah. Aku akan jadi tumbalnya. Bukan hanya tumbal, kata Rina pelan. Kamu akan jadi wadah bagi entitas itu. Dia akan memakai tubuhmu untuk terus mencari korban berikutnya. Suasana menjadi sunyi. Rina membacakan serangkaian doa pelindung yang ia pelajari dari seorang dukun tua di kampung neneknya. Sari hanya duduk bersila di luar lingkaran, menatap tas itu dengan mata tak berkedip. Tapi semakin lama doa dibacakan, semakin jelas suara-suara aneh terdengar dari dalam tas. Seperti bisikan, tangisan, bahkan tawa. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Resleting tas terbuka sendiri perlahan. Mengerikan. Dari dalamnya, bukan isi biasa yang keluar, tapi sepotong kain putih berlumur darah. Sebuah foto perempuan muda, dan sebuah liontin kecil yang berdenyut seperti nadi manusia. Rina melangkah mundur. Itu media tumbalnya, gumamnya. Liontin itu, jantung dari kontrak pesugihan. Tanpa berpikir panjang, Sari meraih liontin itu dan melemparkannya ke lantai, lalu menginjaknya berkali-kali sambil berteriak, seakan melampiaskan semua ketakutan yang ia pendam. Tapi liontin itu tak pecah. Malah, setiap injakan justru membuat udara di ruangan semakin dingin. Tiba-tiba, suara tawa keras menggema, bukan dari mulut manusia, melainkan dari segala arah. Dinding rumah Rina bergetar. Kapur pelindung yang digambar tadi mulai memudar. Jendela pecah oleh hembusan angin dari dalam. Lampu mati total. Dan dari kegelapan, muncul sosok yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tubuhnya seperti asap, hitam pekat, tetapi berbentuk menyerupai perempuan. Wajahnya kosong, hanya sepasang mata merah menyala, dan senyum mengerikan yang menganga dari telinga ke telinga. Berani sekali kalian mencoba memutus ikatan yang suci. Suaranya seperti banyak suara yang digabung menjadi satu. Rina menggenggam tangan Sari. Jangan lihat matanya, teriaknya. Tapi sudah terlambat. Mata Sari bertemu dengan mata entitas itu, dan tubuhnya langsung kaku dalam sekejap. Sari seperti terlempar ke dalam dunia lain. Ia berdiri di tengah toko Bunagita, tapi semuanya serba terbalik rak. Tas terisi dengan wajah manusia yang menangis. Lantainya berlendir merah, dan dari setiap sudut ruangan terdengar jeritan mereka yang menjadi korban di balik meja kasir. Berdiri Bunagita, tersenyum dengan wajah yang penuh darah. Kamu hampir saja berhasil, Sar. Tapi semua ini sudah ditakdirkan. Kamu memang dipilih. Sejak awal, Sari berteriak. Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Di depannya, tas-tas itu membuka mulut, menghisap udara. Siala bersiap menelan tubuhnya. Lalu, sebuah suara dari jauh memanggil, samar tapi kuat. Suara Rina. Sari, hancurkan liontinnya. Fokus ke liontin. Kesadaran Sari mulai kembali. Ia melihat tangannya masih menggenggam liontin itu. Matanya menyala oleh kemarahan. Dengan segenap tenaga, ia menggigit liontin itu dan membantingnya ke lantai sekuat yang ia bisa. Liontin itu pecah, meledak menjadi pecahan kecil yang terbakar dengan api biru. Sosok bayangan itu menjerit keras, tubuhnya meleleh, berubah menjadi asap yang kemudian terserap ke dalam lantai. Semua menjadi senyap, ruangan kembali normal, kapur pelindung kembali utuh. Rina terduduk lemas, napasnya tersengal, sementara Sari menangis dalam diam. Tas itu kini hanya tas biasa, tak ada denyut, tak ada suara, hanya benda mati yang hancur di dalam kardus. Namun, perjuangan belum selesai, karena beberapa detik kemudian ponsel Sari bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Kau telah melanggar janji, aku akan datang sendiri. Sari menatap layar ponselnya, lalu memandang Rina dengan mata yang mulai basah lagi. Dia belum selesai. Dan benar saja, karena jauh di dalam toko tas Bunagita yang kini sepi, patung wanita berwajah pucat itu retak, lalu tersenyum.
Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Jalanan licin dan berkilau di bawah lampu jalan, seperti diselimuti lapisan minyak. Di tengah deru kendaraan yang melintas, toko tas Bu Nagita berdiri sunyi. Lampunya mati, pintu kaca tertutup rapat. Namun, dari dalam ada cahaya remang lilin yang berkelap-kelip. Bu Nagita duduk bersila di depan patung wanita berwajah pucat. Wajahnya sendiri tampak lebih tirus. Kulitnya semakin pucat, dan di bawah matanya ada lingkar hitam pekat. Ia berbisik pelan. Suaranya bergetar namun penuh pengabdian. "Tuan Putri, maafkan hambamu. Persembahan itu hampir lepas, tapi aku akan mengembalikannya. Dia tidak akan lari dariku." Patung itu retak di bagian pipi, dan dari celahnya merembes cairan hitam seperti darah kental. Mata merahnya berkedip, dan suara berat mengalun dari mulut batu itu. "Kau sudah melanggar aturan, Nagita. Satu tumbal lepas berarti satu bagian tubuhmu menjadi milikku." Mendengar itu, Bu Nagita mengerang. Tangannya meraih leher, merasakan kulitnya yang mulai dingin seperti batu. Seperti ada sesuatu yang merayap dari dalam tubuhnya, mengambil alih sedikit demi sedikit. "Tolong, beri aku waktu. Aku akan membawanya kembali. Malam purnama tinggal 3 hari. Izinkan aku menyelesaikannya." Patung itu hanya menatap, lalu tersenyum tipis, senyum yang sama seperti yang selalu membuat pelanggan merasa nyaman di toko ini, tanpa mereka sadari sedang terperangkap. 3 hari, kalau gagal, tubuhmu akan menjadi wadahku selamanya. Di sisi lain kota, Sari duduk di lantai kamar Rina. Mereka belum tidur sejak kejadian dengan Leontin itu. Sari memandangi tangannya yang masih gemetar. Meski Leontin sudah hancur, perasaan diikuti tak pernah hilang. "Aku nggak ngerti, Rin. Kenapa setelah Leontin itu pecah, aku masih merasa dia ada." Rina menghela napas. Karena itu cuma salah satu media. Ikatan utama masih ada di tangan Bu Nagita. Selama dia masih hidup dan masih terikat sama entitas itu, kamu nggak akan pernah aman. Sari menatap Rina, mencoba mencari kepastian. "Maksud kamu, aku harus, menghadapinya langsung?" Perkataan itu seperti batu besar yang dijatuhkan ke dada Sari. Menghadapi Bu Nagita berarti kembali ke pusat kengerian yang nyaris membelah. Tapi di saat yang sama, ia tahu Rina benar kabur tidak akan membuatnya selamat. Malam kedua setelah itu, Bu Nagita mulai bergerak. Ia menutup toko lebih cepat dari biasanya, lalu mengenakan mantel hitam panjang. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Di dalam kotak itu ada sesuatu yang berdenyut pelan, seperti jantung yang hidup. Ia tidak lagi mengandalkan pengikut berpakaian hitam. Malam ini, ia akan menjemput Sari sendiri. Tubuhnya sudah mulai terasa berat. Pergerakannya terkadang kaku seperti boneka. Setiap kali ia bercermin, bayangan yang dilihatnya bukan lagi dirinya, tapi wajah pucat dengan mata merah menyala. Waktu hampir habis. Ia tiba di sekitar rumah kos Sari sekitar tengah malam. Hujan masih turun, memukul-mukul aspal. Ia berjalan menyusuri gang kecil, langkahnya tenang, meski genangan air menutupi jalan. Aroma melati yang kuat mendahului kehadirannya, merayap masuk ke sela-sela rumah. Sari yang sedang duduk di ruang tamu kos tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. Lampu berkedip pelan, dan udara menjadi dingin. Dari luar, terdengar suara langkah yang semakin dekat. Rina, yang ada di sebelahnya, langsung mematikan semua lampu dan menarik Sari ke arah dapur. "Dia datang," bisik Rina. Pintu depan bergetar pelan. Gagang pintu diputar tapi terkunci. Lalu terdengar ketukan 3 kali pelan, namun membuat jantung serasa berhenti. Suara Bu Nagita terdengar dari luar, lembut namun menyeramkan. "Sari, Bu, jangan takut. Ini cuma mimpi yang perlu kamu selesaikan." Rina meraih pisau dapur, matanya fokus ke arah pintu. Sementara Sari menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan napas. Tapi suara ketukan itu terus berulang. Kini diikuti gesekan seperti kuku yang menggaruk kayu. Tiba-tiba, semua jendela pecah bersamaan. Angin dingin menerpa masuk, membawa aroma melati bercampur bau besi karat. Dari celah kaca yang pecah, sosok Bu Nagita melangkah masuk. Matanya bukan lagi mata manusia, melainkan 2 bola merah yang berkilat. Rina berusaha menghalangi, tapi hanya dengan satu dorongan, tubuhnya terlempar menabrak dinding. Sari berteriak, mencoba lari ke kamar,
namun kaki dan tangannya seakan berat. Udara di sekitarnya seperti menjadi padat, menahan gerakannya. Bu Nagita berjalan mendekat, mengeluarkan kotak kayu dari mantelnya. Kau pikir bisa menghancurkan ikatan itu, Sar? Tanpa aku, hidupmu tak punya arti. Kau sudah terpilih, dan aku akan memastikan Tuan Putri mendapatkanmu. Kotak itu dibuka, dan dari dalamnya keluar kabut hitam yang langsung mengelilingi tubuh Sari. Suhu ruangan turun drastis. Dari kabut itu, samar-samar muncul wajah-wajah yang berteriak minta tolong, lalu lenyap. Rina yang mulai sadar mencoba menyeret Sari keluar dari kabut, tapi kabut itu terasa seperti tembok tak kasat mata. Sari sendiri mulai merasa sesak napas. Penglihatannya mengabur, dan telinganya dipenuhi suara-suara yang memanggil namanya dari kegelapan. Bu Nagita menunduk di hadapannya. Wajahnya kini sudah setengah batu, setengah manusia. Kalau kau menyerah sekarang, rasa sakit ini akan berhenti. Biarkan aku menyelesaikannya. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, Rina melempar segenggam garam kasar bercampur potongan kaca ke arah kotak kayu. Ledakan kecil terjadi, dan kabut itu berhamburan. Bu Nagita menjerit, mundur beberapa langkah, matanya memerah semakin dalam. Aku akan kembali, teriaknya, sebelum melompat keluar jendela dan menghilang di tengah hujan. Sari terduduk lemas di lantai, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Rina memeluknya erat. Kita nggak punya waktu banyak, Sar. Malam purnama tinggal 2 hari. Kalau dia berhasil membawa kotak itu lagi, semuanya selesai. Kita harus hancurkan patungnya. Itu satu-satunya cara memutus semua ini. Di luar, suara hujan menelan percakapan mereka, tapi di kejauhan, di tengah kilatan petir, tampak siluet Bu Nagita berdiri di atap sebuah gedung, menatap mereka dengan senyum yang tidak manusiawi. Dan mata merahnya menyala lebih terang dari sebelumnya. Hujan berhenti menjelang malam. Langit Jakarta terlihat bersih, namun bulan purnama menggantung bulat sempurna di atas gedung-gedung, memancarkan cahaya pucat yang dingin. Sari berdiri di depan toko tas Bu Nagita. Tubuhnya gemetar bukan karena udara, tapi karena ia tahu, begitu melangkah masuk, ia mungkin tak akan keluar lagi. Rina berdiri di sampingnya, menggenggam sebuah palu besi dan botol berisi cairan minyak yang berbau menyengat. Kita cuma punya satu tujuan malam ini. Hancurkan patung itu sebelum purnama tepat di atas kepala, katanya dengan nada mantap. Toko itu tampak sepi dari luar. Lampu mati, pintu terkunci, namun dari celah kaca terlihat kilau lilin yang berkedip. Pelan, Sari merasakan aroma melati yang semakin pekat setiap langkah mereka mendekat. Begitu Rina memecahkan kunci gembok dengan linggis, pintu terbuka dengan suara berderit panjang. Begitu masuk, hawa panas aneh menyambut, bercampur bau darah kering. Rak-rak tas berderet rapi, tapi seolah menatap mereka. Beberapa tas bahkan bergoyang, pelan, tanpa ada angin. Sari menelan ludah, mencoba mengabaikan bisikan-bisikan lirih yang datang dari arah dinding di ujung ruangan. Di balik tirai beludru merah, terdapat sebuah ruangan kecil. Di sanalah patung wanita pucat itu berdiri. Tinggi, hampir 2 meter, mata merahnya memantulkan cahaya lilin, dan senyumnya seakan hidup. Di sekeliling patung, puluhan tas mewah disusun melingkar, masing-masing dengan foto seseorang yang ditempel di depannya. Sebagian foto mulai memudar, sebagian lainnya masih baru, dan di antara foto-foto itu, Sari melihat wajahnya sendiri. Cepat, kita hancurkan sebelum. Suara Rina terhenti. Dari kegelapan sudut ruangan, Bu Nagita muncul. Kali ini tubuhnya hampir sepenuhnya berubah. Kulitnya retek-retok seperti batu. Urat-urat hitam menyebar dari leher ke wajah, dan matanya memancarkan cahaya merah yang membakar. Ia tersenyum lebar. Gigi-giginya terlihat tajam. Kalian pikir bisa menghentikanku? Suaranya bergema, bercampur suara lain yang lebih dalam. Seperti 2 orang berbicara bersamaan. Setiap tas di sini adalah jiwa yang sudah terikat, termasuk milikmu, Sari. Sari mundur, tapi Rina maju dengan palu terangkat. Ikatan bisa diputus kalau patungnya hancur. Bu Nagita tertawa, tawa yang membuat lilin-lilin di ruangan mati satu persatu. Coba saja dan rasakan kemarahan Tuan Putri. Dalam sekejap, udara di ruangan mengental. Rak tas terlempar dari tempatnya, tas-tas meledak terbuka, memuntahkan rambut, kuku, bahkan gigi manusia. Dari lantai,
Kabut hitam merayap, membentuk tangan-tangan yang mencoba meraih kaki mereka. Sari berlari ke arah patung, tapi tubuhnya terhempas oleh dorongan tak terlihat. Ia terjatuh, telinganya berdengung oleh suara jeritan yang entah dari mana asalnya. Rina mencoba memukul patung dengan palu, namun setiap ayunan tertahan oleh dinding kabut. Bu Nagita melangkah mendekat, matanya menatap Sari tanpa berkedip. Kalau kau ikut sukarela, kau akan selamat dari rasa sakit ini. Kau akan menjadi penerusku, dan Tuan Putri akan memberimu segalanya. Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak mau jadi bagian dari ini. Dengan sisa tenaga, ia meraih botol minyak di tangan Rina yang terjatuh. Ia menyiramkan minyak itu ke patung, lalu menyalakan korek api kecil yang selalu ia bawa di saku. Api langsung membesar, membakar patung dari bawah. Teriakan menggema di seluruh toko, bukan hanya dari Bu Nagita, tapi dari segala arah. Tas-tas berjatuhan, foto-foto terbakar, dan kabut hitam memekik sebelum lenyap ke udara. Bu Nagita menjerit, tubuhnya mulai retak seperti kaca. Tidak, kau bodoh. Kalau patung ini hancur, aku juga. Kata-katanya terhenti ketika kepalanya pecah menjadi debu, dan tubuhnya runtuh di lantai, berubah menjadi tumpukan abu kelabu. Api menjilat lebih tinggi, menghanguskan ruangan. Sore, dan Rina berlari keluar toko sebelum semuanya runtuh. Begitu mereka sampai di luar, api sudah memakan seluruh bangunan. Pagi harinya, yang tersisa dari toko tas itu hanyalah puing dan abu. Tidak ada jejak tas mewah, tidak ada patung, bahkan tidak ada tanda tubuh Bu Nagita. Semua hilang, seolah tak pernah ada. Namun malam itu, saat Sari berusaha tidur di kamarnya, ia mendengar suara langkah pelan di luar pintu. Aroma melati samar tercium, diikuti suara bisikan lembut, terima kasih sudah membebaskanku. Sore membuka mata, tapi tak ada siapa-siapa. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya sudah berakhir. Namun, di meja dekat tempat tidurnya, tergeletak sebuah tas hitam mewah baru, berkilau, dan kosong-kosong, kecuali untuk secari kertas di dalamnya. Bertuliskan, perjanjian baru dimulai. 2 minggu setelah kebakaran toko kehidupan, Sari mulai terlihat normal di mata orang lain. Ia kembali bekerja, tersenyum saat bertemu tetangga, dan bahkan mulai berbincang ringan dengan Rina tanpa ketegangan. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Tas hitam itu masih ada di rumahnya. Ia pernah mencoba membuangnya ke sungai, membakarnya, bahkan menguburnya dalam tanah. Tapi setiap pagi, tas itu selalu kembali ke meja samping tempat tidurnya bersih, utuh, tanpa noda. Malam ini Sari duduk menatap tas itu. Jemarinya gemetar saat menyentuh resleting. Entah mengapa, kali ini ia merasa terdorong untuk membukanya. Di dalam, ada sebuah cermin kecil berbentuk oval, berbingkai perak. Ia menatap pantulan dirinya, tapi yang ia lihat bukan wajahnya. Wajah itu pucat, dengan mata merah menyala, tersenyum manis. Kau sudah tahu kan, tidak ada yang benar-benar berakhir. Sari mundur, menjatuhkan cermin, tapi suara itu masih bergema di kepalanya. Sekarang giliranmu mencari jiwa baru. Kalau tidak, aku akan mengambil milikmu. Di kejauhan, lonceng jam berdentang 12 kali, dan di luar jendela, di bawah cahaya bulan, seseorang berdiri menatap rumah Sari. Siluetnya ramping, membawa sebuah kotak kayu kecil di tangannya. Rina, senyumnya sama seperti yang pernah dimiliki Bu Nagita.